Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 5 SDN 1 Cepu yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, kesehatan serta keridhaan dalam berbagai hal. Kita patut mensyukurinya karena nikmat Allah itu jika disyukuri akan ditambah, ketika dikufuri akan diazab. Maka kita berharap dan kita belajar, kita menjadi manusia yang pandai bersyukur. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang suri tauladan yang baik, suri tauladan yang sempurna, yang semampu kita belajar mencontoh setiap perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya dan senantiasa diakui menjadi umatnya. Allahumma amin. Anak-anakku, pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama di tahun ajaran 2021-2022. Meskipun dulu kita sudah melakukan tatap muka, tetapi hari ini belum ada izin resmi yang memperbolehkan kita tatap muka. Kita harus bisa memaksimalkan atau kembali lagi ke metode pembelajaran daring atau online. Langsung saja untuk kelas 5 pelajaran pertama kita akan membahas tentang surat At-Tin. Yang sudah punya buku paket silahkan ikut dibuka. Pelajaran pertama, mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Ada anak sedang membaca Al-Quran. Di dalamnya ada tulisan, orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Ayo membaca surat At-Tin. A. Membaca surat At-Tin. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil itu artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca secara tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surat At-Tin. Boleh melihat revisi untuk mendengarkan surat At-Tin bagaimana caranya yang benar dalam membaca. Di halaman kedua ada ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Perhatikan tanda fathah, tanda kasroh, tanda dhammah, sukun, dan tasdid pada huruf Al-Quran. Bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Karena yang mendapatkan pahala itu yang membaca Al-Quran juga mendapatkan, yang mendengarkan senang mendengarkan orang membaca Al-Quran itu juga dapat pahala. Perhatikan perubahan sakal dan huruf-hurufnya. Cermati bapak atau ibu gurumu ketika membaca dan melafadzkan ayat Al-Quran. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Bacalah surat At-Tin berikut ini dengan tartil. Jadi kita diharapkan bisa atau mampu untuk menghafal surat At-Tin.
Ya, surat Atin ada 8 ayat. Ayo menghafal surat Atin. Poin B, menghafal surat Atin. Cara mudah menghafal mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah seraya meminta kepada ayah atau ibu untuk menyimak hafalanmu ayat 1, 2, dan 3 sekaligus sampai mahir, sampai benar dan fasih. Setelah 3 ayat di atas hafal dan lancar, maka hafalan dilanjutkan ke ayat keempat sampai lancar. Setelah itu dianjurkan ayat kelima dibaca secara berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Untuk memantapkan hafalan ayat pertama sampai ayat kelima, ulangilah hafalan tersebut mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima dengan meminta bantuan kepada ayah atau ibu atau teman untuk menyimaknya. Setelah kelima ayat sebelumnya hafal dengan mahir dan lancar, maka hafalan boleh dilanjut ke ayat ke-6 saja. Karena ayatnya panjang, caranya seperti menghafal ayat pertama, yaitu diulang-ulang sampai hafalan mahir dan lancar. Untuk memantapkan hafalan ke-6 ayat sebelumnya, maka bersabarlah mengulangi kembali hafalan ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Setelah itu baru boleh melanjutkan hafalan ayat ke-7 dan ke-8. Pak Guru yakin anak-anak di rumah sering belajar, jadi diharapkan mampu untuk menghafal surat Atin. Karena sudah kelas 5, bentar lagi kelas 6 ada ujian membaca Al-Quran. Jadi diharapkan untuk hafalan surat Atin ini juga sudah hafal. Kalian boleh mendengarkan referensi lewat YouTube atau yang lainnya, atau mendengarkan bapak ibumu menghafal kemudian mencontohnya. Selanjutnya kandungan surat Atin. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kandungan ayat yang kedua tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Jadi Gunung Sinai disebut juga Jabal Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Jadi ketika Mi'raj, Rasulullah berhenti sejenak di gunung ini, kemudian melaksanakan sholat sebagai bentuk penghormatan kepada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat gambar 1.5. Maka kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya kandungan ayat keempat dari surat Atin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Jadi proses kejadiannya itu tidak sama dengan proses kejadiannya makhluk lain.
Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan yang memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Itu ayat keempat. Jadi manusia diciptakan sebaik-baik bentuk. Kandungan surat Atin ayat keempat. Selanjutnya ayat kelima, Allah SWT mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuannya, karena sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, ada sebuah tabel sikap dan perilaku bertutur kata. Penjelasannya bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Berpakaian, menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Selanjutnya kandungan ayat ke-6. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ada contohnya 3 gambar, orang yang selalu sholat, orang yang bersedekah, kemudian orang yang ikhlas menolong. Selanjutnya ayat ke-7. Kandungan surat Atin ayat ke-7 adalah pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, yaumul jaza. Karena Allah SWT sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman pertanyaan Allah SWT. Untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Selanjutnya kandungan surat Atin ayat ke-8 adalah Allah SWT adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah SWT yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah SWT adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah SWT maha pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilan Allah manusia akan menanggung akibat dan pembalasan dan atas dosanya itu. Allah SWT juga menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Selanjutnya tugas kalian adalah menulis surat Atin ayat 1 sampai 8 lengkap dengan artinya. Ini Atin ayat 1 sampai 8 ditulis di buku tulis lengkap dengan artinya, kemudian dikumpulkan di alamat link Google Classroom yang telah di
tentukan. Cukup sekian, selalu berdoa, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bersyukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.